ibu benci sama saya kenapa? Saya itu paling benci. Ada satu juga kejadian yang saya dengar, saya tidak akan dendam, tidak akan marah sama siapapun. Lega, senang. 5 bulan namanya. Ya, seperti apa perasaannya? Lega, senang, berat juga. Ini salah satu cobaan yang berat ya buat saya. Jadi tapi maknanya terlalu banyak. Apapun itu keputusannya dari awal kita berangkat sampai sekarang, kayaknya kakak-kakak saya sama saya tuh nggak ada pikiran untuk menang kalah. Kita malah ngobrolinnya film, Neza. Jadi buat saya itu ya mas, kita di sini sudah benar-benar memberikan apapun itu, dan yang pastinya yang terbaik buat anak ya. Dan kalau saya nggak akan bilang, mungkin akan bilang dari sekarang ya, apapun itu saya tidak akan dendam, tidak akan marah sama siapapun. Maafin saya juga kalau selama ini saya sama keluarga juga, ini kan yang keluarga juga ya, kayak pasti masalah saya itu mempengaruhi semuanya, apalagi dengan ayah saya juga. Mudah-mudahan habis ini saya juga ada bilang sama Allah waktu itu di sana, ayah saya sudah ada, ibu saya sudah ada, kita pernah yuk ini. Cuman kalau emang terjadi seperti ini, mudah-mudahan setelah ini tuh semua tenang. Gak ada lagi untuk kita mungkin posting atau apa gitu ya, tiba-tiba ada narasi lagi, tenangin aja, karena kasihan anak-anak. Saya pun sampai sekarang juga menjaga banget apa yang saya tahu mengenai kejadian atau apapun itu. Saya hanya membiarkan pengadilan. Saya masih menjaga banget sampai sekarang privasinya ibunya, bahkan juga privasi dari yang kita gugat ya. Saya cuma menyayangkan satu, balik lagi, ini sebenarnya bukan sepenuhnya salahnya. Ada satu orang yang harus menjelaskan kejadian ini. Itu adalah teman saya. Setahun saya menunggu dia untuk menjelaskan kepada saya. Balik lagi nih, kita semua bukan orang yang sempurna, penuh banget dengan kesalahan. Saya hanya perlu jelaskan apa yang terjadi, karena saya selama ini saya sama-sama dia tuh, dia tuh teman terbaik saya. Ketika terjadi seperti ini, saya hanya perlu jelaskan, itu aja. Dan sampai sekarang tidak ada yang akhirnya malah jadi seperti ini. Balik lagi, kalau saya doain aja semuanya itu akan baik-baik aja. Dan juga tolong jangan menyalahkan saya lagi atau nggak Paula lagi. Sudah, kasihan anak-anak saya nanti kalau misalnya membesar, takutnya dia bisa membaca apapun itu yang beritanya ya. Itu aja sih, itu aja. Ada yang mau disampaikan nggak Mas Amaniko, kan 1 tahun nggak muncul, ada yang mau disampaikan nggak akhirnya? Saya pokoknya apapun itu, saya ini laki-laki. Saya ini laki-laki beneran. Ada yang harus saya luruskan sebagai pemimpin keluarga. Itu aja. Ada yang harus saya buktikan. Kalau memang salah, saya harus membuktikan. Bukan dengan cara yang aneh, dengan cara yang benar. Dan ketika pembuktian itu sudah ada, apalagi mudah-mudahan hasilnya memang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kalau memang sesuai yang saya harapkan, saya bilang di depan kalian semua, saya juga akan memberikan hak asuh anak ini kepada Allah. Jadi nggak usah apapun itu, nggak usah ada naik banding segala, sama dengan saya ya. Saya juga kalau terburuknya juga atau nggak yang tidak mau di ini saya tidak akan naik banding. Yang terbaik buat anak. Sebaliknya, kalau Paula nggak usah naik banding, saya yang akan kasih hak asuh anak itu pada Paula. Jadi gini, bukan mengenai kebutuhan anak, ada dari sifat laki-laki yang harus kita harus mungkin kalau mau salah nggak bisa, karena saya laki-laki. Itu bukan dengan cara seperti itu, cara yang kita
lawan-lawan. Balik lagi, doain ya, doain semuanya kayaknya sudah saya ngomong di sini, walaupun doakan juga, insya Allah doain aja untuk baik ya. Keputusan ini kakak sendiri hadir nih untuk musibah seperti apa nih pada akhirnya? Coba tanya saya. Gimana? Saya mah mendukung adik saya aja ya. Saya udah lama di Amerikanya. Pas saya balik, tahu-tahu Baim lagi menghadapi goncang ini, saya langsung balik ke Artinya ada papa, ada Baim, saya bilang ya saya berhenti aja lah di Amerika. Adikku, papaku waktu itu membutuhkan aku. Ya, saya tuh sebenarnya nggak tahu ya masalah Paula, masalah Baim. Terus terang, karena saya di sana ya, jadi saya buta. Yang saya tahu cuma satu hal, Baim itu sayang sama anaknya. Saya lihat sendiri selama menemani dia. Tapi saya juga lihat Paula itu juga sayang sama anaknya, gitu loh. Jadi apapun alasan ini, yang saya sebenarnya kurang mengerti ya, karena saya terus terang di sana, jadi nggak mengikuti dunia apa yang terjadi dengan adik saya. Saya juga sibuk di sana. Tapi saya tahu kedua-duanya ini sayang banget sama Paula, sama Baim sayang sama Kiano dan Kenzo. Dan kita berharap apapun keputusannya, mereka tetap sayang sama anak-anaknya. Dan seperti Baim bilang, kita pasti akan berbagi asuh tentunya. Karena anak pun mau gimana pun selalu membutuhkan ayah dan ibunya. Ada yang pengen sampaikan? Saya bilang nggak usah, banding buat apa? Banding buat hak asuh anak. Saya tadi udah bilang, saya akan kasih hak asuh anak untuk kita berdua akan bicara. Gak perlu kenapa? Kasihan anak-anak, kasihan anak-anak saudara. Balik lagi kalau kalian sekarang semua nonton, bukan mengenai rebut-rebutan, dan saya tidak pernah. Mungkin yang paling saya takut adalah ibu-ibu saudara. Ibu-ibu benci sama saya, kenapa? Saya itu paling benci. Ada satu juga kejadian yang saya dengar. Ada orang yang tidak mengizinkan ibunya ketemu anaknya. Itu saya benci banget. Kejadian ini tiba-tiba orang bilang seperti itu sama saya cuma klarifikasi satu aja. Saya tidak pernah melarang Paula ketemu sama anak-anak dan tidak pernah melarang Paula untuk hidup sama anak. Itu yang bikin benci ibu-ibu sama saya dan juga teman saya. Tapi saya bilang di sini dengan sadar, dan saya agama Islam, demi Allah saya nggak pernah mau percaya atau enggak yang Tapi yang rebutan kemarin Kapolda rebut paksa itu juga tidak ada. Tidak dibahas karena nanti takutnya lebih panjang lagi. Saya tuh tadinya juga agak gimana karena saya lebih penang ya. Tapi ternyata apa? Allah menunjukkan saya satu hal yang saya tidak pernah rasain lagi. Saya 5 tahun saya bersama anak-anak sama Paula fokus, nggak pernah keluar, nggak pernah apa, dan saya menikmati. Tiba-tiba saya waktu kemarin ada sekitar 6-8 bulan sama anak-anak, saya berat banget menjadi ayah dan juga ibu. Pas mau tidur, buset, anak-anak gua bukannya tidur, bercanda dulu, sampai yang, wih, lumayan ya jadi ibu susah banget ya. Merem, Kiano merem. Saya masih ingat, Kiano merem. Itu bisa saya sampai 1 jam baru dua-duanya tidur, satu di atas saya, satu di berat banget jadi sore. Ketika yang kemarin kejadian, saya tiba-tiba sendiri di kamar, saya bisa nonton, saya pagi bangun jam 6, habis itu olahraga, saya menikmati apa yang saya bilang selama ini. Makanya saya lumayan ya untuk keluarga selama ini, kayaknya perlu me time juga, dan itu yang bilang sama keluarga saya juga, kayaknya itu manfaatnya. Jadi saya bukannya saya mau membahas, itu caranya Allah untuk melihatin saya ya itu dia. Jadi jangan dibahas maksanya, nggak usah ya. Terkait komunikasi yang diblokir seperti apa? NPD itu dari Paula. Pemeriksaan NPD yang tadi di dalam itu permintaan dari Paula. Kakak saya jangan jawab ya. Terkait komunikasi. Baik-baik semua teman. Pokoknya apa yang memperkeruh lagi, ini lagi saya nggak mau jawab karena takutnya panjang lagi beneran. Apapun itu yang Paula lakuin, tolong jangan salahin dia. Mungkin ada orang-orang di belakang dia yang tahu atau gimana. Ya, udah. Ada dong mas khusus Apa? Udah nanti aja. Nanti pasti ada waktunya. Sekarang saya bilang sama Paula, saya kira baik sama anak. Walaupun kakak adik mau sampai ya. Ya, dia jangan nanti saya nangis lagi. Nanti kan dia pasti nonton juga nih mas nih drama 7 bulan ini. Ada mau sampai nggak buat kakak adik mas? Kakak adik janganlah nanti nangis nanti. Jangan. Berarti hari ini sudah resmi duda. Gimana Apa? Bang Fahmi? Hari ini sudah resmi duda. Yes. Saya jadi. Oke ya. Bang Fahmi mungkin ada yang mau sampai bang? Udah ada update-nya?
Nggak ada nanti aja. Belum ya bang? Setelah ada putusan. Ntar kejar lagi kita. Setelah hari ini selesai, ada apa yang pengen dilakuin satu hal mungkin mas wishlistnya Setelah resmi. kan ya resmi apa? Bicara sama Paula dengan keluarganya sama keluarga saya. Oh. Apa yang kamu mau? Ya nggak dapet lagi. Kita langsung ngobrolin demi anak-anak. Mau apa? Mau ketemu berapa lama? Di siapa? Seperti orang normal. Mau gimana? Dan pasti ada haknya saya untuk bisa ngasih ke dia juga, karena dia istri saya dulunya. Mau apa? Jadi semuanya itu memang saya harus ada orang yang menurunkan ego. Kalau enggak akan terus kayak begini. Iya. Dan semua itu alhamdulillah lah. Makanya kita di sini tuh mau terima kasih sama orang tua kita mengajarkan hal yang indah sama keluarga kita. Tapi Mas Baim tetap menaruh respect dan sayang ke Paula walaupun sudah mantan Pasti istri. harus. Even itu sebagai orang ibu dari anak-anak ataupun sebagai saya harus menganggap dia orang yang dekat sama saya, adik atau nggak apa, supaya ya karena kita nggak mungkin putus hubungannya. Saya pasti sama dia terus karena dia ibu dari anak-anak saya. Semalam sempat ada pengajian